Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Selama 1 bulan penuh kita menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan dengan penuh sukacita. Kehadiran Ramadan tidak hanya sebagai bulan istimewa dengan dilipat gandakannya amal kebaikan, namun juga sebagai madrasatul hayat atau sekolah kehidupan, yakni sekolah yang mendidik seorang mukmin agar bisa menjadi mukmin yang lebih baik dengan mengendalikan hawa nafsunya, meninggalkan kemaksiatan, dan menjalankan amalan-amalan baik seperti tadarus, sedekah, puasa, salat sunnah, dan sebagainya. Harapannya, selepas Ramadan, kita dapat terbiasa dengan hal-hal yang sudah kita lakukan selama 1 bulan lamanya, dan tetap kita lanjutkan di bulan-bulan berikutnya. Selama ibadah di bulan Ramadan yang kita lakukan tentu harus memiliki efek dalam kehidupan kita sehari-hari pada bulan-bulan berikutnya. Mengapa demikian? Karena status kita sebagai manusia mengharuskan untuk menjalin hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada sesama manusia sekaligus. Hubungan baik saja kepada Allah dengan menjalankan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji belum cukup, atau bahkan bisa sia-sia jika kita masih belum bisa menjalin hubungan baik kepada sesama manusia. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "La yadkhulul jannata qati'un." Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 1 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Fattaqullaha wa aslihu data bainikum. Bertakwalah kepada Allah dan berbaiklah hubungan kalian dengan sesama manusia. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk bertakwa kepadanya, dan kemudian diikuti dengan perintah memperbaiki hubungan sesama manusia, yaitu menjalin cinta kasih dan memperkokoh kesatuan. Ada sebuah kisah yang menarik yang patut kita renungkan tentang kondisi seorang mukmin yang baik dalam hubungan kepada Allah, namun suka menyakiti sesama manusia. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu?" Para sahabat menjawab, "Menurut kami orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki uang, harta, dan kekayaan." Rasulullah pun bersabda, "Sesungguhnya umatku yang bangkrut adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan sholat, puasa, dan zakat, tetapi ia selalu mencaci maki, menuduh, dan memakan harta orang lain, serta membunuh
dan menyakiti orang lain. Setelah itu, pahalanya diambil untuk diberikan kepada setiap orang dari mereka, sehingga pahalanya habis. Sementara tuntutan mereka banyak yang belum terpenuhi. Selanjutnya, sebagian dosa dari setiap orang dari mereka diambil untuk dibebankan kepada orang tersebut, hingga akhirnya ia dilempar ke neraka. Dalam kisah di atas, jelas bahwa perilaku baik kepada sesama manusia merupakan hal yang sangat penting. Karena pahala ibadah seseorang bisa habis lantaran ia menyakiti orang lain selama di dunia. Bahkan, ia pun bisa menanggung dosa orang lain yang disakitinya jika pahalanya tidak mencukupi. Habis pahala, dosa bertambah. Itulah gambaran orang yang suka menyakiti orang lain kelak di hari kiamat. Maka pada momentum Idul Fitri ini, mari kita bersama saling memaafkan, meminta maaf kepada mereka yang pernah kita sakiti, dan memberikan maaf kepada orang yang pernah menyakiti kita. Mengapa memberikan maaf menjadi penting? Karena dosa seseorang yang dilakukan kepada sesama manusia tidak akan diampuni oleh Allah tanpa pemberian maaf dari orang yang pernah disakitinya. Jika dosa kepada Allah seperti meninggalkan sholat, tidak berpuasa, tidak berzakat, atau bahkan syirik sekalipun, cukup kepada Allah saja kita memohon ampun. Tetapi jika dosa kita dilakukan melibatkan manusia dengan menyakiti mereka, maka kita juga harus meminta maaf kepada yang bersangkutan dan mengembalikan haknya yang telah kita ambil. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin memaparkan bahwa pertaubatan untuk perbuatan maksiat yang terjadi sesama manusia dilakukan dengan 4 tahapan. Pertama, bertobat dan berhenti dari perbuatan tersebut. Kedua, menghadirkan penyesalan pada diri atas kesalahan dan kemaksiatan yang pernah dilakukannya. Ketiga, berniat sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Dan yang terakhir, mengembalikan tanggungan atau hak-hak yang telah kita ambil dari orang yang telah kita sakiti. Selanjutnya dalam kitabnya juga beliau menuliskan sebagai berikut. Jika tanggungan itu berupa harta atau sejenisnya, maka wajib mengembalikan harta itu kepada yang berhak. Jikalau berupa tuduhan zina atau tuduhan lainnya, maka hendaklah mencabut tuduhannya tadi kepada orang itu atau meminta maaf kepadanya. Dan jika berupa pengumpatan, cacian, ghibah, dan kejahatan lisan lainnya, maka hendaklah meminta maaf kepada orang yang telah disakitinya. Itulah penjelasan Imam An-Nawawi tentang pertaubatan atas maksiat seorang hamba yang menyakiti sesama manusia. Semoga dengan berhasilnya kita melalui tempaan di bulan Ramadan, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dalam beribadah kepada Allah dan membawa kebaikan sosial yang lebih baik dari kehidupan kita sebelumnya.
Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhiru kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.